Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N601. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan anti korupsi sebagai tugas akhir pendidikan kewarganegaraan. Saya Selinda Gita Putri dengan NIM D22-2022-03481. Dan saya Sofi Nuraliza, NIM D22-2022-03485. Saya Asifah Laksmi D22 2022 03484. Saya Nurmita Tiara Fitriani, NIM D22 2022 03476. Saya Fardani Isma Soleha dengan NIM D22 2022 03461. Saya Mutiara Jaya Kamila dengan NIM D22 2022 03487. Pertama, definisi korupsi. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Yang kedua, yaitu definisi korupsi menurut ahli. Yang pertama, menurut David M. Chalmers, yaitu tindakan-tindakan manipulasi dan keputusannya mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Yang kedua, J.J. Centuria, yaitu penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, Syed Hussein Alatas, tindakan yang meliputi penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Yang keempat, yaitu Transparency International, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan dan keuntungan pribadi sebagai pribadi, anggota keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Lalu yang ketiga, teori perilaku korupsi. Yang pertama ada teori means and scheme, yaitu Robert Merton, menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Yang kedua, teori solidaritas sosial, yaitu teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan Emil Durkheim, yaitu teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Dan yang ketiga yaitu Ghosn Theory, teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi yang baik dihadirkan oleh Jack Pollock yang dikenal dengan teori Ghosn. Ilustrasi Ghosn, teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greed, opportunity, needs, and exposure. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal, satu, aspek perilaku individu. Contohnya sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup, konsumtif, tidak mau atau malas bekerja. Faktor eksternal, satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, dua, aspek ekonomi, tiga, aspek politik, empat, aspek organisasi. Dampak korupsi, dampak dalam perekonomian mikro. Satu, menurutnya kualitas taraf hidup rakyat. Dua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Tiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. 4. Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. 5. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dampak dalam perekonomian makro. 1. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Semakin tinggi tingkat inflasi. 3. Semakin rendahnya kinerja investasi nasional. 4. Nilai tukar mata uang rupiah merosot. 5. Semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Hambatan penanganan korupsi. 1. Hambatan struktural, bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hambatan kultural, bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Hambatan instrumental, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hambatan manajemen, bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Pemberantasan korupsi. 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. 1. Opportunity, terkait dengan sistem yang diberi lubang terjadinya korupsi. 2. Sistem, saat sistem pengawasan tidak ketat, orang akan mudah memanipulasi angka yang berlaku curang. 3. Need, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai.
4. Ex post, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Pendidikan anti korupsi. Anti korupsi yaitu semua tindakan melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi ialah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum, ialah penegakan hukum, aturan hukum, aparat hukum yang berdampak cepat namun biayanya tinggi. Tapi masalahnya justru muncul dari aparat hukum juga. Pendekatan bisnis, mengadakan kompetisi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Pendekatan pasarnya ialah menciptakan kompetisi antar penyedia barang dan jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik, tidak korupsi supaya dipilih pelayanannya. Lalu pendekatan budaya ialah membangun, memperkuat sikap anti korupsi melalui individu pendidikan. Cenderung membutuhkan waktu yang lama, namun untuk melihat keberhasilannya itu cukup bagus. Dan biaya tidak besar, low costly, namun hasilnya akan berdampak jangka panjang atau disebut juga long lasting. Selanjutnya, nilai anti korupsi. 1. Jujur. Contohnya, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta. Tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, dan tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. 2. Disiplin. Contohnya, berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. 3. Tanggung jawab. Contohnya selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. 4. Kerja keras. Contohnya selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Terhindari perilaku instan yang mengarah pada kecurangan. 5. Sederhana. Contohnya selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria. 6. Mandiri. Contohnya selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. 7. Adil. Contohnya selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. 8. Berani. Contohnya berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. 9. Peduli. Contohnya menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku dan selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu sekaligus kontrol bagi seluruh dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga adalah ketidakwajaran atau fairness. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan,
taat asas, prinsip pembebanan pengeluaran dan tidak melampaui batas atau off budget. Fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai definisi, efisiensi, dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan asas dasar asas value for money untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi maupun cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness, penerapan sifat informatif agar dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sistem informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Yang keempat adalah kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dalam mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Pencegahan, yaitu pendidikan anti korupsi. 1. Mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa. 2. Kampanye ujian bersih. 1. Pembuatan media propaganda atau baliho, spanduk, dan poster. Pembuatan media online untuk mengkampanyekan ujian bersih, menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Opini tentang peran mahasiswa anti korupsi, yaitu memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media, membuat bunga rampai atau buku mengenai arti korupsi, membuat audiovisual interaktif terkait anti korupsi, metode pencegahan anti korupsi, gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini, dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun juga bisa, membuat korupsi, anti korupsi di tingkat universitas, adanya tata etika dan normal di antara mahasiswa, mengangkat isu korupsi lokal nasional. Mahasiswa diharapkan dapat lebih peka dengan siaga menanggapi isu korupsi lokal yang terjadi. Gerakan moral, advokasi dan pengawalan penyusunan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di daerah atau nasional. Gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi di lingkungannya. Lalu, sebagai kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor, kita harus memberantasnya dan mendorong penguatan institusi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel, kokoh, dan transparan. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.